sedikit tentang informasi ekstraksi, isolasi, dan pemurniannya. Tujuan pembelajaran kita adalah agar Ananda semua mengenal apa itu golongan metabolit sekunder alkaloid dan klasifikasinya, serta mempelajari secara ringkas tentang metode ekstraksi dan juga analisis kimia dari alkaloid. Nah, kalau by definition, alkaloid itu adalah golongan metabolit sekunder yang memiliki heterocyclic nitrogenous. Jadi maknanya apa? Nih, heterocyclic nitrogenous itu berarti senyawanya punya heterosiklik ya, punya siklik dan punya nitrogen di dalam siklik tersebut. Jadi kalau by definition strukturnya begitu. Ini kita bahas dulu by definition. Di buku sebenarnya juga sudah ada, boleh sambil buka buku ya, karena nanti untuk reaksi kita lihat dari buku. Keluar tidak nyiapkan yang reaksinya. Karena tujuan awalnya tuh maunya offline, ternyata nggak bisa. Oke. Jadi alkaloid dia ditemukan pertama kali oleh seorang farmasis, ahli farmasi yang bernama Meissner. Dia yang menggunakan diksi alkaloid pertama kali. Maknanya adalah mirip alkali atau alkali-like. Jadi dia mempunyai sifat-sifat seperti alkali. Alkali itu paham ya? Biasanya sifat-sifat basa, basic ya. Sehingga disebutnya golongan alkaloid karena memiliki sifat kimia dan fisika seperti alkali. Nah, itu pendahuluan kita. Nah, secara alami, golongan metabolit sekunder alkaloid ini banyak sekali disintesis. Siapa ini? Oke, iya, nanti kita absen lagi ya, Miftahul Jannah ya. Kita lanjutkan dulu. Secara alami, golongan metabolit sekunder alkaloid itu banyak sekali disintesis atau dibiosintesis di tumbuhan. Ada juga yang di algae atau alga laut misalnya yang alga merah, alga hijau gitu banyak mengandung alkaloid. Ada juga di hewan tapi sedikit sekali, dan biasanya kalau di hewan itu mereka golongan bersifat racun atau toksin. Ya, salah satu contohnya adalah semut merah, semut angkrang itu kalau menggigit Anda, itu kan bikin kaki bengkak, badan bengkak, bentol-bentol gitu ya, itu sebenarnya toksinnya. Nah, itu golongan senyawanya termasuk golongan alkaloid. Nah, jadi itu beberapa keberadaannya di alam. Berikutnya, sekali lagi kalau by definition, kalau Anda diminta mendefinisikan alkaloid, itu memang agak kompleks, agak sulit didefinisikan karena nggak ada batasan jelas antara alkaloid dengan amina alami, amina yang ada di alam. Karena beberapa senyawa alam itu juga memiliki gugus amina. Masih ingat apa itu gugus amina? Masih ingat nggak, Nak? Gugus amina itu seperti apa? Gugus amina itu punya apa? H2. Iya, NH2. betul. Di sini C. C-nya bisa apapun, kita nggak lanjutkan. Ya, C-nya bisa apapun. Ini NH2 amina ada yang namanya amina primer, ini amina primer. Kalau amina Kalau amina sekunder itu apa ini? Bisa diundo nggak sih? Erase. Kalau amina sekunder itu satu hidrogennya digantikan oleh suatu alkil. Contohnya NH, satu hidrogennya diganti oleh R. Ini C. Ini amina sekunder. Kalau amina tersier, C, ini kenapa ya gambarnya kok gini? Wait. Ada panjang-panjangnya. Kalau amina primer, sekunder, tersier,
Salah. Wait, ini loh Kak seneng. Saya Floren enggak punya pen itu, stylus pennya rusak. Duh, apa ini? Tunggu, maaf ya, maaf ya. Pakai ini aja. Kalau amina sekunder, dia punya satu atom hidrogennya digantikan lagi oleh R yang lain. Jadi ini R, ini R. Nah ini amina aromatik, tersier. Ada nggak amina sekunder? Amina sekunder. Amina kuartener ada C, N, R-nya terikat pada semua N. Ini disebut amina kuartener 4. Nah, sebagian memang agak rancu atau agak tumpang tindih antara alkaloid dengan amina, karena ciri-ciri alkaloid adalah senyawa bahan alam yang memiliki gugus nitrogen, atom nitrogen. Baik atom nitrogen itu berada dalam berada dalam cincin atau di luar cincin. Ya, tapi rata-rata dari struktur amina itu nitrogennya ada di dalam sistem siklik. Ada heterosiklik plus ada nitrogen. Itu ciri-ciri dari alkaloid. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ini beberapa contoh bagian tumbuhan jenisnya yang menghasilkan atau mensintesis golongan alkaloid. Contoh yang paling terkenal itu vincristin dan vinblastin. Ini adalah senyawa anti kanker yang sangat mahal harganya, sangat sulit disintesis, dihasilkan dari tanaman vinca. Vinca, tahu vinca? Itu loh nak, apa itu jenenge? Yang warnanya ungu merah itu Buloren pernah isolasi senyawa dari vinca, tapi nggak selesai penentuan strukturnya. Tapak darah. Tapak darah, ya betul. Terima kasih. Buloren kok lalian ya saiki padahal waktu itu dapat hibah 2 tahun loh. Tapak darah, good. Thank you. Tapak darah. Kemudian ada lagi kafein. Nah, ini pasti Anda sudah familiar banget dengan kafein. Biasanya ada di teh atau di kopi. Jangan salah, kebanyakan rata-rata kita mengira bahwa kafein itu banyak kan di kopi, tapi beberapa penelitian justru menunjukkan bahwa kadar kafein di teh, di daun teh itu justru lebih banyak daripada di biji kopi. Jadi kalau Anda habis minum teh terus nggak tidur-tidur, ya bisa jadi Anda kadar kafein di dalam teh tersebut lebih tinggi daripada kalau Anda minum kopi. Nah, contoh lain ini beberapa. Cuman kalau Anda perhatikan, nah, dari semua nama ini pasti akhirannya belakangnya in. Efedrin ini banyak ada di obat batuk. Vincristin, vinblastin, kafein ya, in belakangnya. Kalau bahasa Indonesianya E-nya nggak diikutkan, tapi kalau bahasa Inggris E belakang diikutkan. Reserpin ya, quinin ini dari Cinchona, dia obat anti malaria, alkaloid sebagai obat anti malaria. Strychnine, piperin ini banyak terdapat pada tanaman merica. Piperidin itu ada di black pepper, merica hitam, merica putih juga banyak. Morfin, nah ini hati-hati jangan pernah sampai mengkonsumsi morfin, kalau tidak Anda nanti akan mengalami adiksi atau ketagihan. Dia dihasilkan oleh tumbuhan yang bernama opium, ya hati-hati ya. Terus kodein ini juga sama. Mereka adalah obatan masuk dalam golongan narkotika dan obat terlarang. Dan golongannya adalah golongan metabolit sekunder alkaloid. Ya, nanti kita lihat beberapa jenisnya. Ciri-ciri lain, karakteristik lain dari alkaloid itu adalah kalau Anda makan, ya, itu biasanya pahit. Biasanya pahit. Ada rasa-rasa pahit, ya itu biasanya adalah alkaloid. Dan
bisa juga berada dalam bentuk garamnya. Sebagian bersifat toksik walaupun tidak semua, dan sebagian bersifat adiktif seperti morfin tadi walaupun tidak semua. Kemudian alkaloid secara struktur dia bisa berbentuk sebagai basa bebasnya karena dia punya nitrogen, maka dia memiliki pasangan elektron bebas yang bisa didonorkan pada suatu proton sehingga alkaloid rata-rata bersifat basa. Itu diingat-ingat ya. Jadi alkaloid itu bersifat basa, dia sedikit larut dalam air atau tidak larut dalam air. Kenapa tidak larut? Karena strukturnya biasanya besar. Kalau strukturnya besar, walaupun ada atom hetero, biasanya kelarutannya masih kalah. Karena gaya antarmolekulnya kalah dengan struktur kerangka karbonnya yang besar. Nah, tapi dia larut dalam pelarut organik, biasanya di pelarut-pelarut polar atau semipolar, contohnya kloroform. Kloroform itu semipolar, ether ini nonpolar. Tapi ada beberapa yang bisa pakai etilasetat dan sebagainya. Tergantung strukturnya, karena strukturnya itu sangat beragam. Nah, ini yang penting lagi, alkaloid bisa jadi punya nitrogen primer, ya. Seperti contohnya meskalin ini, nanti cari sendiri strukturnya. Bisa jadi, atau kalau nggak buluran lengkapi, bisa juga kan mempunyai nitrogen sekunder, contoh senyawanya adalah efedrin. Bisa juga punya nitrogen tersier, contohnya atropin. Dan juga kuartener, contohnya senyawa tubokurarin. Makanya itu orang agak bingung kadang membedakan apakah ini masuk golongan amina atau alkaloid. Nah, yang paling penting dalam metabolit sekunder golongan alkaloid itu adalah senyawanya biasanya siklik, ada sistem siklik, heterosiklik, dan ada gugus nitrogen, baik dia nitrogen primer, sekunder, tersier, ataupun kuartener. Nah, kita lihat tata namanya sekarang. Tata nama alkaloid itu diakhiri dengan akhiran ine. Nih, makanya tadi kokain, ya kan? Kemudian efenedrin, in, semuanya diakhiri dengan ine. Prefiksnya itu biasanya nama. Namanya tergantung dari sumbernya. Contoh, kokain, dia bersumber dari tanaman Coca sp. Coca sp itu berarti spesiesnya belum jelas. Nah, Coca sp ini juga tanaman yang menjadi inspirasi nama Coca-Cola. Rasa bitter taste yang ada di Coca-Cola itu merupakan rasa yang ada pada alkaloid golongan dari spesies Coca sp ini. Makanya Coca-Cola itu sebenarnya merek dagang yang berasal dari ini kenapa ya? Kok gambarnya aneh-aneh. Merek dagang yang berasal dari sumber tumbuhan penghasil Coca tadi. Kemudian ada contoh lain, namanya fasisin. Fasisin diperoleh, fasisin akhirannya in, menandakan dia alkaloid yang dihasilkan dari spesies Fasica. Ini contoh aja ya. Kemudian ada nama trivial atau nama dagang, contohnya ergotamin. Ujungnya pasti in, yang dihasilkan dari ergot spesies sama ajmalin, ajmalicin, ada ajmalin, dia diberi nama berdasarkan penemunya. Peleterin dan ajmalicin itu diberi nama berdasarkan penemunya. Nah, itu jadi beberapa penamaan untuk alkaloid itu, yang pertama dia harus berakhiran in, dan nama depannya itu tidak ada panduan khusus, tapi rata-rata malah justru nama genus atau nama spesies atau nama dagangnya atau nama penemunya, atau juga yang terakhir sifat fisiologikalnya. Nah, kita masuk sekarang ke klasifikasi alkaloid. Secara garis besar, alkaloid itu diklasifikasikan menjadi 3.
Yang pertama berdasarkan strukturnya, berdasarkan biosintesisnya, dan yang terakhir berdasarkan origin atau asal mula atau asal sumber dari alkaloid tersebut. Kalau berdasarkan strukturnya, maka dibagi menjadi dua, yaitu heterosiklik dan non-heterosiklik. Kemudian kalau berdasarkan biosintesisnya dibagi menjadi tiga, alkaloid asli atau true alkaloid, ya. Kemudian protoalkaloid, dan yang terakhir pseudoalkaloid. Pseudo itu palsu. Jadi tapi dia dimasukkan ke dalam alkaloid. Yang terakhir berdasarkan sumbernya dibagi juga menjadi tiga, yaitu dari tumbuhan, alkaloid tumbuhan, alkaloid hewan, dan alkaloid mikrobial. Walaupun sebenarnya bisa ditambahi lagi dengan marine alkaloid. Contoh dari alga gitu-gitu itu bisa masuk. Bisa boleh ditambahi satu. Ini kenapa ya kok ininya error gini sebentar. Wait. Nah, yang terakhir nanti ditulis sendiri ya. Kok Buloran kesulitan di sini. Dari marine atau marine. Nah, misalnya dari spons atau dari tumbuh-tumbuhan marine atau dari alga, pokoknya yang berasal dari lautan marine itu juga ada. Nah, sekarang kalau berdasarkan biosintesisnya, alkaloid itu dibagi menjadi tiga, true alkaloid, ya, kemudian yang tadi ya, true alkaloid, protoalkaloid, dan pseudo alkaloid. True alkaloid, protoalkaloid, dan pseudo alkaloid. Walaupun ada tambahan juga disebutnya false alkaloid. False alkaloid itu apa bedanya dengan pseudo? Pseudo itu palsu, kalau false itu sebenarnya juga palsu tapi beda maknanya. Yang pertama kita lihat dulu true alkaloid. True alkaloid adalah alkaloid asli atau alkaloid, ya apa ya nyebutnya bahasa Indonesia ini ya rada susah nerjemahinnya. Ya udah alkaloid asli gitulah ya. Mana ini kok nggak muncul? Wait. Nah. Dah. Secara biosintesis, alkaloid asli ini diturunkan dari asam amino. Dia diturunkan dari asam amino dan punya nitrogen dalam cincin heterosikliknya. Contoh senyawanya atropin. Nanti kita cari strukturnya. Golongan yang kedua adalah protoalkaloid yang merupakan turunan dari asam amino tapi tidak punya nitrogen dalam cincin heterosikliknya. Artinya nitrogen di luar cincin heterosiklik. Kemudian pseudoalkaloid. Pseudo itu palsu, pseudo itu kayak menipu gitu loh. Beda sama false ya, walaupun kadang orang menyamakan tapi sebenarnya beda. Kalau pseudoalkaloid itu dia tidak diturunkan dari asam amino, tapi mana ini kursornya kok hilang? Dia tidak diturunkan dari asam amino, dua yang ini tadi diturunkan dari asam amino, yang ini tidak, ya. Tapi dia punya nitrogen dalam suatu cincin heterosiklik. Nah, itu bedanya ya. Yang terakhir, false alkaloid itu adalah senyawa-senyawa bukan alkaloid, bukan ketiga senyawa ini, tapi ketika dites dengan regen penguji alkaloid ternyata menunjukkan hasil positif. Sehingga seringkali menipu atau seringkali membiaskan hasil penelitian yang dikiranya alkaloid ternyata aslinya bukan alkaloid. Ya, itu disebut dengan false alkaloid. Jadi ditambahi yang belakang tadi, yang belakang ini kita tambahi dengan false alkaloid. False. Ya. Oke, sekarang kita masuki ini kalau dari strukturnya chemical classification of alkaloid based on their structure dikelompokkan menjadi segini banyak. Pyrrolidin, jadi dia punya siklik ya.
tidak punya ikatan rangkap, ada nitrogen di dalam siklik. Ini disebut dengan pirolidin. Hampir sama dengan amina pada golongan senyawa amina di kimia organik waktu kimia organik deskriptif ya. Kemudian yang lain namanya piperidin. Adanya sebenarnya piridin dan piperidin. Coba dilihat di buku halaman berapa nak? Mana? Sebentar, nyari buku dulu. Halaman 93. Sorry ini strukturnya salah. Oh iya benar. Halaman 93 sayang. Ini sebenarnya ada satu lagi kalau dia heterosiklik alifatik ini piperidin, ada satu lagi namanya piridin. Kalau piridin itu ada nitrogen di dalam cincin benzenanya. Nah, ini namanya piperidin. Sorry lagi. Kemudian ada lagi namanya pirolizidin. Ini nanti terpaksa ya memang harus diingat-ingat ya. Karena memang hal seperti ini menjadi standar untuk kimia organik bahan alam. Nah, ini yang menarik nih, ini struktur yang menarik dan sering nongol, ini disebut tropan. Jadi cincin tropan. Kemudian yang fuse cincin ini, cincin terpadu dengan nitrogen, ada nitrogen di dalamnya, itu adalah quinolin. Ini kemudian yang nitrogennya ada di posisi di sini namanya isoquinolin. Kemudian kalau cincin terpadu di sebelahnya adalah siklik 5, namanya indol. Ya. Kemudian dia siklik 5 tapi punya nitrogen lagi di sebelah sini, namanya imidazol. Kemudian ada struktur fuse lagi yang lebih besar, namanya aporfin. Berikutnya lagi quinazolin. Kemudian purin, ini purin ada di DNA biasanya. Kemudian yang terakhir, strukturnya mirip dengan steroid. Dia punya kerangka utama steroid, tapi nanti ada nitrogen di dalamnya biasanya. Maka disebutnya dengan alkaloid steroidal. Paham nggih? Ya, ini nanti diingat-ingat. Sedikit sekarang tadi ini harusnya ada di atas ini, Lauren lupa membenahi tadi pas rapat. Jadi classification berdasarkan origin, contoh true alkaloid atau alkaloid asli, ya, dia punya satu atau lebih nitrogen dalam cincin. Sebagai contoh nih, quinin ada satu nitrogen, ada dua, dan dua-duanya ada di dalam cincin, baik yang bersifat aromatik ataupun alisiklik atau alifatik. Kemudian senyawa-senyawa ini biasanya adalah turunan asam amino. Jadi mereka dihasilkan disintesis dari asam amino. Sifatnya di alam bersifat basa dan bisa membentuk senyawa atau garam yang larut dalam air, water soluble salt. Contoh senyawanya ini ada quinin, ini strukturnya, atropin, kemudian morfin. Nah, morfin ini yang ada di opium tadi, dari tumbuhan opium. Dan ini sifatnya sangat adiktif. Hati-hati, sangat merusak. Kalau dari biosintesisnya, dia turunan asam amino, tapi dia tidak punya nitrogen pada cincin heterosikliknya. Ini bedanya antara true alkaloid dengan protoalkaloid. Contoh, dia punya nitrogen, tapi dia alifatik. Hampir mirip dengan amina. Nama senyawanya efedrin. Ada juga hordenin, dia juga punya nitrogen, tapi tidak dalam sistem siklik. Jadi tidak merupakan bagian dari siklik. Oke.
Mana ini? Kok jadi begini hilang? Oke. Sekarang golongan yang ketiga adalah pseudoalkaloid. Dia biasanya bersifat steroidal, jadi strukturnya kita lihat di sini mirip dengan steroid. Masih ingat ya, minggu yang lalu kita belajar steroid. Struktur utama steroid itu adalah ini. Nah, ini ya. Ini adalah tambahan substituen di sini. Kalau dia punya struktur seperti steroid, tapi dia punya nitrogen, maka namanya adalah golongan alkaloid, sudah bukan lagi golongan steroid. Ada juga yang terpenoidal, alkaloid terpenoidal, artinya alkaloid yang memiliki kerangka utama berupa terpenoid, bisa monoterpen, diterpen, sesquiterpen, triterpen, dan sebagainya macam. Biasanya disebut dengan terpenoidal alkaloid. Jadi punya struktur utama terpen, tapi dia punya nitrogen. Dan dia turunan atau diturunkan dari asam amino secara biosintesisnya. Nah, ini beberapa contohnya. Kafein, ini struktur kafein yang sering Anda minum kalau lagi banyak tugas. Ini struktur konesin. Oke, kita lanjut sekarang sebentar. Mana ya? Nah, ini sama sebenarnya saya ulang untuk pemantapan. Jadi alkaloid berdasarkan biosintesisnya dibagi menjadi 3, true alkaloid, proto alkaloid, pseudo alkaloid, dan yang terakhir adalah false alkaloid. Masih ingat tadi ya, false alkaloid adalah golongan senyawa yang punya nitrogen tapi dia bukan turunan asam amino dan dia juga nggak punya heterosiklik. Nah, ini beberapa sama seperti yang tadi digambarkan lagi. Beberapa struktur dasar dari alkaloid. Nah, ini ya. Ini tata namanya tadi sama. Nah, sekarang kita masuk ke beberapa tes untuk alkaloid. Untuk tes alkaloid secara laboratorium, ada beberapa uji namanya. Yang paling terkenal uji adalah Dragendorf dan Mayer. Ini yang paling banyak dilakukan orang. Regen Dragendorf itu adalah regen potasium bismut iodida yang kalau bereaksi dengan alkaloid dia akan membentuk warna oranye kemerahan, berubah endapan. Tes yang kedua disebut dengan tes Mayer. Kalau direaksikan dengan regen Mayer yaitu potasium merkuri iodida, bedanya itu kalau regen Dragendorf itu bismut, pakai bismut. Kalau regen Mayer pakai merkuri. Ya. Yang lainnya sama, potasium, iodida, iodida. Potasium itu apa sih, Nak? Potasium itu apa? Lambang atom untuk potasium itu apa? PO. Apa, Satria? K. K, betul. Lambang untuk potasium itu adalah K. Kalium bahasa Indonesianya, tapi bahasa Inggrisnya potasium. Kalau sodium? Sodium? Natrium, Bu. Natrium, betul. Good. Sodium itu Na. Ya. Tes yang ketiga ini sedikit kurang populer dibandingkan dua yang tadi, itu disebut dengan tes Hager. Sampelnya direaksikan dengan regen Hager yang merupakan asam pikrat ya. Hasilnya ditunjukkan tes positif ditunjukkan dengan munculnya endapan kuning kristalin. Nah, ini beberapa cara untuk menguji apakah di dalam ekstrak suatu senyawa organik dari tumbuhan kah itu memiliki golongan senyawa alkaloid. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Sebentar. Sebentar. Izin.
Udah. Oke. Kita lanjutkan ke bab berikutnya. Tes yang ketiga ini juga cukup terkenal, tes Wagner ini. Sampelnya sampel dari ekstrak tumbuhan ataupun ekstrak bahan alam direaksikan dengan reagen Wagner yaitu iodin, potasium iodin. Uji positif ditandai dengan munculnya endapan merah kecoklatan. Kalau yang dua ini kurang terkenal tapi cukup pengetahuan saja. Dia direaksikan dengan asam tanat, hasilnya terbentuk endapan, ya. Kemudian buffer yang agak keputihan gitu. Kemudian ada tes khusus untuk kafein. Kalau tes khusus untuk kafein disebutnya tes Mureksida. Tes Mureksida itu sampel kafein direaksikan dengan potasium klorat, ya, atau kalium klorat, ditambah dengan HCl, dipanaskan hingga kering, residunya kemudian diuapkan, diamoniakkan. Jadi ke dalam residu itu, terhadap residu itu ini lho rek apa ya ngene iku jenenge ya. Uap amonia itu dilewatkan dia gitu loh, dilewatkan dengan uap amonia sehingga uap itu nanti akan bereaksi dengan kafein yang berupa endapan tadi menghasilkan warna ungu. Jadi kalau diuapi dengan amonia dia berwarna ungu, maka dia uji positif untuk kafein. Terakhir sedikit untuk tambahan di buku yaitu ekstraksi dan isolasi. Biasanya senyawa-senyawa yang memiliki kandungan alkaloid itu rata-rata terdapat ada yang di daun, sebenarnya hampir di semua bagian tumbuhan. Ada ditemukan di daun. Kemudian biji-bijian, batangnya atau kulit batang, dan juga sedikit ada di akar biasanya. Tapi yang paling banyak diteliti orang tuh biasanya di bagian daun itu kalau tumbuhan. Nah, cara pertama untuk mengekstraksi, cara pertama itu adalah ekstraksi dulu, ya. Baru setelah diekstraksi diisolasi. Jadi ini adalah dua metode yang berbeda tapi saling berhubungan. Pada tahap ekstraksi setelah sampel tumbuhan itu kita keringkan, terus kita blender ya, atau ditumbuk sampai jadi bubuk, kemudian disaring biasanya sampai memiliki ukuran partikel tertentu, ya. Setelah itu baru dia diekstraksi. Ekstraksinya itu bisa pakai beberapa cara. Ini contoh ekstraksinya bisa sebentar. Nah, ekstraksinya bisa pakai beberapa cara. Yang pertama, karena tadi dia bersifat basa, maka ada beberapa metode yang menggunakan ekstraksi asam basa. Ya, karena kita tahu tadi dia punya nitrogen, nitrogennya punya pasangan elektron bebas, dia secara alami memiliki sifat basa, maka dia bisa ditarik menggunakan suatu asam, disebutnya dengan ekstraksi asam basa. Contoh cara ekstraksi asam itu dengan memaserasi, jadi bubuk sampel tadi yang sudah kita peroleh dari tahap pertama tadi, itu dilarutkan atau direaksikan dalam larutan yang bersifat asam. Contohnya hidroklorik acid atau sulfuric acid atau bisa juga metanol asam. Metanol asam yang dilarutkan dalam metanol, tapi enggak dilarutkan dalam air. Jadi metanolik disebutnya. Metanolic acid, metanolic hidroklorik acid. Berarti itu hidroklorik acid yang dilarutkan dalam metanol. Nah, dihasilkanlah nanti water soluble alkaloid salts. Jadi dihasilkan garam alkaloid yang larut dalam air, bisa diekstraksi menggunakan air. Kalau sudah diperoleh ekstrak airnya yang larut dalam air, sampel tersebut kemudian disaring, ya, disaring hingga dihasilkan
filtrat. Nah, filtratnya kemudian dikembalikan lagi, dinetralisasi lagi. Karena tadi menggunakan asam, sekarang dinetralkan lagi dengan menggunakan basa. Sehingga akan dihasilkan alkaloid dalam bentuk bebasnya. Dihasilkan free base form. Tidak sebagai garam, tapi sebagai basa bebas. Ya, karena sudah dinetralkan. Kalau sudah, maka alkaloid itu, alkaloid free tadi diekstraksi lagi menggunakan berbagai pelarut organik, bisa kloroform, bisa ether, bisa etil asetat, tergantung dari kelarutan senyawa tersebut atau besar kecilnya ukuran suatu senyawa. Oke, sekarang udah selesai itu tambahan dari Bu Lorena. Karena tadi saya pikirnya kita offline seperti biasanya, untuk reaksi-reaksi kimia, biasanya kan saya minta Anda buka, terus kita coret-coret bersama, ya. Tapi karena online begini agak susah nih. Halaman 99 sampai 100. Halaman 99 sampai 100 di sana ada bahasan tentang reaksi-reaksi pada alkaloid. Senyawa yang dipakai sebagai contoh adalah atropin. Nah, yang pertama, reaksi yang paling umum bisa terjadi adalah hidrolisis ester. Kenapa demikian? Karena senyawa atropin itu mempunyai gugus ester. Nah, cuman masalahnya ini saya kurang suka kalau online begini ya, nggak bisa coret-coret di papan. Jadi gini aja. Ini tugas ya. Tugas untuk halaman 99 sampai 100, sorry. 99 sampai 100 Anda tuliskan mekanisme reaksi untuk masing-masing reaksi. Reaksi 1 hidrolisis, reaksi 2 dehidrasi, reaksi 3 oksidasi, reaksi 4 reduksi, dan yang terakhir amidasi atau pembentukan amida, reaksi antara ester dengan amonia. Begitu nggih? Dikerjakan sendiri, nggak usah dikumpulkan, dikumpulkan aja deh, atau gimana enaknya, terserah. Dikumpulkan nggak? Halaman 90. Karena kalau nulis di sini nggak enak. Nggak bisa keluarin coret-coret begini dengan struktur atropin segitu besar. Ya, mau dikumpulkan apa enggak? Halo? Kok diem? Kedengeran nggak suara saya? Kok pada diem? Oke, dikumpulkan minggu depan ya. Dikumpulkan minggu depan, masih ada waktu. Siap. Sekarang materi dari Bu Loren sudah selesai untuk alkaloid, tambahan dari buku. Semoga bermanfaat. Tanggal 18 Mei kita sudah UAS, jadi sekarang masih ada waktu sekitar 1 jam. Dimohon 2 kelompok untuk presentasi. 1 kelompok maksimal 15 menit. Jadi mohon gunakan waktu sebaik mungkin, plus tanya jawab sekitar 5-10 menit, baru nanti pindah ke kelompok satunya. Silahkan, ada yang sudah siap? Monggo, boleh diambil alih. Saya mati share screen-nya, stop sharing.